Akan materi ini pada pembacaan kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pertama, pengantar. Kita mengetahui apa itu spiritualitas. Spiritualitas adalah hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Relasi itu kita bangun dengan dua hal, yaitu relasi kita dengan Tuhan di dalam doa, dan relasi itu kita bangun di dalam setia membaca akan Alkitab. Dua hal itu menjadi landasan untuk kita membangun spiritualitas iman Kristiani. Yang berikut, saya ajak saudara kita coba melihat spiritualitas yang tumbuh dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara-saudara, kita ketahui bahwa dia awal mula sebelum bertobat, dia adalah seorang penjahat. Tuhan menangkap dia untuk memasukkan dia dalam karya penyelamatan. Dan ketika ia masuk di dalam lingkaran karya keselamatan Tuhan, maka Rasul Paulus memberi diri secara total kepada Tuhan. Totalitas kehidupan Paulus itu ia tandai dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam doa dan kesetiaan dia untuk membaca firman Tuhan. Dua hal itu memacu dia untuk bagaimana dia memberitakan Injil ke semua penjuru dunia. Dia memberitakan Injil dalam sebuah ketertiban dan kedisiplinan rohani yang tinggi. Kedisiplinan, ketertiban itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sebuah keterpanggilan dengan tulus. Itulah bukti spiritualitas seorang Rasul Paulus yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Kita lihat karena ia memiliki keteladanan yang demikian, maka ia pun juga membagikan spiritualitas itu. Dalam konteks kita hari ini kita melihat dia membagikan itu kepada Timotius dan orang-orang percaya lainnya. Kita mulai memperhatikan dalam konteks 2 Timotius tadi. Ayat yang pertama, jadilah kuat hai anakku. Kuat ini justru ia serukan kepada Timotius yang masih muda. Bahwa Timotius yang masih muda itu dalam pelayanan ke depan, ia akan menghadapi tantangan dan cobaan yang tidak sedikit. Tetapi modal daripada Timotius itu sendiri, kehidupan rohani bertumbuh dalam keluarga. Neneknya Lois mengajari dia akan kebenaran firman Tuhan, dan ibunya Eunike membimbing dia secara baik. Dan Timotius dalam pelayanannya dikenal sebagai orang yang memiliki keteladanan. Jadilah teladan bagi semua orang baik dalam tutur kata, perilaku, dan sikap hidup. Dan ia tumbuh kembangkan itu juga di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Nah, jadilah kuat ini juga sebenarnya mengindikasikan bahwa bagaimana seorang Timotius juga yang tidak hanya ada di dalam lingkarannya sendiri, tapi dia juga akan keluar untuk memberitakan Injil. Maka di sini poinnya, jadilah kuat bagi kita sebagai mahasiswa. Tentu saudara-saudara adalah orang-orang muda.
Sebagai orang-orang muda, kita diajak untuk bagaimana membangun komunikasi secara bertanggung jawab dengan Tuhan di dalam doa dan setia membaca firman Tuhan. Jadi kuat ini disampaikan juga kepada saudara karena saudara sebagai orang muda punya harapan dan cita-cita. Cita-cita mengenyam ilmu di perguruan tinggi adalah menjadi seorang cerdas cendekiawan. Nah, karena itu harus kuat. Sehingga apa yang menjadi harapan itu pada akhirnya bisa menjadi sebuah kenyataan. Kalau kuat di dalam Tuhan, pilihan-pilihan yang ada kita akan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena kalau tanpa kita memiliki pribadi yang kuat, semangat awal kita, wah saya nanti jadi ahli hukum yang bagus. Tapi ketika bertemu teman-teman, ada yang menghabiskan waktu mungkin hanya untuk pacar saja, kira-kira begitu. Jadinya tidak lagi fokus. Nah, karena itu jadi orang muda yang kuat, kita harus fokus kepada tujuan. Bahwa saya akan menjadi seorang cendekiawan. Yang kedua, kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana spiritualitas yang bertumbuh, dia dikatakan di situ, bertumbuhlah seperti seorang prajurit. Nah, seorang prajurit yang lagi mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya, dia tidak pusing dengan apa yang ia peroleh. Tapi bagi dia keberhasilan untuk meraih apa yang dia cita-citakan, justru jauh lebih penting. Mengalahkan musuh, mencapai hasil, itu adalah jauh lebih penting daripada pusing tentang makannya, pakaiannya, bagaimana, tetapi dia fokus untuk berhasil. Masa kini kita lihat setiap orang yang prajurit selalu kalau diperintahkan dia berkata siap. Siap di sini artinya mau melaksanakan tugas dengan seksama supaya tugas itu bisa selesai dan tugas itu menjadi lebih baik. Nah, untuk itu poinnya bagi kita sebagai mahasiswa, dalam pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menolong kita bahwa sebagai seorang mahasiswa kita fokus bagaimana saya akan menjadi orang yang cerdas. Karena itu kita betul-betul maju pada tujuan. Jangan lagi kita pusing. Saya mau ikut kuliah, menyenyek pada orang tua, soal tuntutan, mesti merek HP, motor, dan lain-lain. Padahal tanpa orang kuliah pun juga bisa miliki. Tapi tidak semua orang bisa ahli hukum seperti saudara-saudara sekalian. Dan itu yang harus menjadi titik fokus kita. Dan titik fokus ini, kalau kita melakukan tugas seperti seorang prajurit. Yang kedua di dalam pembacaan itu, dalam pertumbuhan spiritualitas kita, kita dituntut untuk melaksanakan tugas seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu ada dua hal penting. Dia harus melatih dan melatih diri. Karena seorang atlet dibutuhkan stamina yang kuat dan sehat. Karena itu latihan harus menjadi kontinuitas yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Tapi juga menjadi seorang olahragawan, di situ juga ada aturan main. Setiap dunia olahraga punya aturan main, punya ketentuan yang harus ditaati. Dan karena itu, poinnya bagi saudara sebagai seorang mahasiswa, dalam tanggung jawab sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang anak Tuhan, mari kita terus melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang indah, dan itu harus kita lakukan, tidak dengan sebuah paksaan.
tetapi dengan sukacita. Karena apa? Saudara dan saya harus menjadi pembawa kabar sukacita. Dan yang kedua, laksanakan segala sesuatu dengan mematuhi aturan-aturan yang ada. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Baik itu bagi sesama, apalagi Tuhan. Sebagai seorang intelektual, dia tahu aturan main apa yang harus dilakukan. Katakanlah kemarin demo besar-besaran, Omnibus Law misalnya. Kita tidak tahu menau apa isinya. Ya kalau tidak tahu, jangan ikut beliau, kira-kira begitu. Tapi sebagai seorang cendekia, kita mesti tahu dulu berdirinya Omnibus Law itu apa. Baru kita mulai bertindak. Dan itulah yang dikatakan seorang olahragawan, dia terus melatih. Dan kalau mau menjadi juara, ia harus mengikuti aturan-aturan main yang ada. Dan kita di kampus itu punya aturan main tersendiri. Kita harus tahu dia punya etiketnya apa. Apa yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa. Itu perlu kita jalani dengan tertib dan disiplin. Supaya pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan dengan baik. Seorang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Rasul Paulus juga menasihatkan agar kita bersikap seperti seorang petani. Apa itu? Spiritualitas sebagai seorang petani yaitu dikenal sebagai pekerja keras. Dia ulet. Dan siapa yang bekerja keras, sungguh-sungguh memiliki kedisiplinan, dialah juga yang akan pertama menikmati hasilnya. Menjadi petani banyak orang justru tidak menyukai karena membutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi bukan soal petaninya, cuma kita lihat nilai yang disampaikan di situ. Yaitu supaya saudara dan saya sebagai orang yang telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka dalam kehidupan tugas kita sebagai seorang mahasiswa harus sungguh-sungguh melakukan tugas kita, ulet dalam menunaikan setiap tanggung jawab kita. Maka siapa yang sungguh-sungguh, siapa juga yang tekun, dia juga yang akan memiliki kesempatan untuk menikmati hasil yang menggembirakan. Karena itu sebagai seorang mahasiswa kita dituntut untuk bagaimana memiliki kreativitas. Kita juga ada kemauan dan keinginan dari dalam diri untuk melakukan tugas kemahasiswaan. Apa yang bisa kita lakukan? Rajin membaca, melatih diri untuk berkomunikasi karena orang hukum itu harus bisa bicara dengan semua orang. Dia juga seperti pendeta, kalau pendeta tidak bisa omong, ilmunya menjadi mati. Saudara pun juga demikian. Tetapi juga satu penyakit juga orang NKT harus latihan menulis juga. Jadi mahasiswa harus banyak membaca, banyak melatih juga berkomunikasi, tetapi juga banyak menulis. Orang NTT kalau suruh tulis mulai kepala sakit. Dan saya percaya mahasiswa hukum harus banyak membaca, dan apa yang dibaca juga harus ditulis. Supaya dia menjadi satu kesatuan. Saya sedikit memberikan ilustrasi, saya sebagai orang tua, punya anak, saya kadang prihatin dengan mahasiswa kita. Yang mana mereka mahasiswa cendekia, tapi apa yang terjadi? Ketika kalau mereka pindah kos, mahasiswa NTT kalau pindah kos, apa dia punya ciri-ciri? Hanya akan bawa alat-alat dapur, piring pereo, kemudian kasur, ya. Itu yang mereka pikul, kemudian speaker-speaker. Tapi coba lihat berapa buku yang mereka bawa. Catatan juga tidak jelas. Nah, ini bagaimana mencari
Orang pintar yang hanya urus piring periuk, urus kasur, dan urus speaker. Saya kira kita bukan seperti itu. Berapa banyak buku yang harus kita miliki, karena dengan buku itu kita akan belajar untuk menjadi orang-orang cerdas. Pada akhirnya saya ajak saudara-saudara untuk mari dari beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana spiritualitas seorang Rasul Paulus, kemudian ia menuntun seorang Timotius untuk menjadi kuat, kemudian melakoni tugas sebagai seorang prajurit, orang ragawan dan petani, kita sampai kepada kesimpulan atau penutup. Bahwa sebagai pengiring Kristus, spiritualitas itu perlu kita bangun di atas dasar Kristus sendiri. Di mana kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan sebuah harapan masa depan. Dalam pengenalan Kristus, mari kita terus gelorakan bahwa saya akan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang dan teristimewa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu teladan Kristus harus menjadi pijakan kita dalam hidup dan berkarir. Allah merancang damai sejahtera bagi mereka yang mengasihinya. Mengasihi Tuhan sebagai seorang pelajar artinya cinta buku, cinta belajar. Jangan cinta game, tapi harus banyak belajar. Yang kedua, dalam kehidupan saudara dan saya, kita sebagai manusia banyaklah rencana yang akan kita capai. Tapi Tuhan jugalah yang menentukan itu semua. Karena itu sebagai pengiring-pengiring Kristus, jalanilah hidup dan karya kita dengan berora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu setialah di dalam doa, tekuni akan kebenaran firman Tuhan, dan melatihlah diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Milikilah kerendahan hati, supaya ada kemauan untuk menerima teguran dari Tuhan, teguran dari dosen, dan juga dari semua pihak yang terus menaruh simpati bagi masa depan kita sebagai orang muda. Yang ketiga, bercita-cita menjadi orang baik dan berguna. Maka spirit dari ketiga profesi tadi, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani, patut saudara dan saya kita lakoni dalam tanggung jawab sebagai mahasiswa. Maka Kristus yang senantiasa kita kenal sebagai sumber damai sejahtera itu akan berkati. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hari ini pun juga Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya bagi saudara. Yang keempat, hadapilah perkuliahan dengan tidak harus berambisi, tetapi beriman. Agar saudara berproses bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, ada kesulitan, selalu orang percaya bila ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan mari kita jangan marahi siapa-siapa. Kita cari rencana Tuhan di dalam itu. Dengan demikian, kalau kita mencari rencana Tuhan, maka semua akan menjadi indah adanya. Apapun tantangan dan persoalan, termasuk era globalisasi pun juga, yang mana kita orang dunia, apa yang kita berlakukan hari ini kita boleh lakukan di Kupang, tetapi juga akan juga diketahui oleh dunia yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan dan saudara dan saya menjadi biji mata Tuhan, saudara akan diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun tantangan, Tuhan sanggupkan saudara dan saya untuk menghadapi. Yang terakhir, era globalisasi membutuhkan orang-orang yang cekatan, tangguh, dan tepat dalam tindakan.
dengan semangat spiritualitas Kristiani akan menolong kita untuk menghadapi apapun tantangan, apapun persoalan, dan percaya saudara pasti bisa. Karena dalam diri saudara Tuhan telah mempercayakan bahwa kamulah yang akan diutus oleh Tuhan untuk bagaimana menjadi pemimpin, sekaligus juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tidak saja menjadi pengetahuan, tetapi menginspirasi saudara untuk menjadi orang yang lebih baik ke depan. Mari kita akhiri dengan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu menyanggupkan kami. Untuk kami dalam tuntunan roh, menguatkan spirit kami, untuk kami terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan kami siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karya-karya keadilan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa. Tuhan memberkati. Salam. Shalom Pak, Tuhan berkati. Shalom Pak, Tuhan berkati juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah arahkan kita semua dengan beberapa catatan yang saya catat. Saya sampaikan ini bukan kesimpulan, tetapi saya sedikit merekam apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi. Catatan kita ialah bahwa aspek spiritual kita sebagai seorang mahasiswa ialah bahwa kita harus kuat dalam tanda petik, bahwa sebagai manusia dimensi dasarnya manusia yang perlu upayakan untuk berada dalam posisi kuat. Jadi baik dimensi fisik harus kuat, dimensi jiwa, baik dalam bentuk kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan spiritual itu harus kuat. Termasuk pula dimensi sosial. Catatan kita ialah bahwa kita mestinya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa melibatkan Tuhan sejak awal memulai aktivitas, terutama ketika kita memutuskan untuk kuliah di fakultas. Catatan kita seperti apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa ilmu pengetahuan tanpa iman adalah buta. Iman tanpa pengetahuan adalah lumpuh. Karena itu saya berikan catatan akhir seperti nasihat Pak Pendeta tadi. Baca supaya tahu, diskusi supaya pintar, debat supaya cermat, dan tulislah supaya Anda tenar. Itu pesan bagi seorang mahasiswa Kristen. Saya ulang, sebagai mahasiswa Kristen, baca supaya tahu, diskusi supaya pintar, debat supaya cermat, dan jangan lupa tulis supaya Anda tenar. Mungkin itu yang bisa menjadi catatan buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak SPH yang telah mempercakapkan ini untuk kita semua. Semoga ini menjadi manfaat dan bisa menuntun kita
bagi adik-adik saya, anak-anak saya, mahasiswa Fakultas Hukum. Mudah-mudahan mereka bisa tekun dalam belajar dan selesai tepat waktu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita selama kurang lebih 50 menit ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom. Shalom Pak. Berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pipin, Tiani, Tiana, Ronaldo, Auminton Beno, Roland Costa, Tuni Yolan Hoti, Aponia Guru Kana, Marcelina Tungga, Ade Time, Renata Nadia Tari, David Lado, Yogi Yanti Kalina, Adi Putra Bole, Indriani tadi sudah ya, Yani Pinya dan lain yang tidak sempat saya satu persatu di sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.